Karena waktunya telah tiba, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan dalam nyanyian Pesalon nomor 52, Rahmat Tuhan. Tuhan
kasih buat rahmat-Mu, kemurahan-Mu yang besar yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa ya Tuhan. Terutama kami bangsa kafir yang seharusnya kami mati, kami binasa. Namun Tuhan, Engkau rela mati bagi kami, mengangkat kami untuk kami boleh hidup Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan, untuk menjadikan kami imam-imam, raja-raja, sampai membawa kami itu bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sungguh menyadari kami tidak bisa membalas semua apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Sebabnya kami hanya akan memandang Engkau Tuhan, selamanya akan memandang jol juta, menghargai, menjunjung tinggi pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan semakin membawa hidup ini untuk semakin hari semakin disucikan, diubahkan, dibaharui, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa kembali boleh beribadah oleh Tuhan saat ini. Sebabnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah pelayanan kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Kiranya mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator komputer Tuhan. Urapi semua kami, umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini mengikuti ibadah yang lewat saluran internet Tuhan. Urapi kami semua untuk kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Sadari Ibu juga tidak senang melihat kami semakin keras dia berusaha untuk mengagalkan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, menghalangi kami Tuhan untuk datang beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain Tuhan. Sebab ini bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, menghancurkan semua yang di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan, kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga yang Kau alami kami rasakan dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, bahkan di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami lain berkemurangan, kiranya bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemuran bagi kami. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, seperti Tuhan berkati kami dalam kerinduan kami. Satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimana pada sore menjelang malam hari ini kita kembali lagi ke rumah ibadah untuk memuji, memperdengarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 187, Semakin Ku Berbakti.
akhir ini kita lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 328, Allah itu baik. Janganlah kita khawatir, sebab Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan di hari-hari yang ke depan. Dan setelah itu, kalau ada yang menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 303, biarlah rohmu menyala-nyala. Tuhan, puji-pujian saya tidak akan berpaling lagi. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan dalam nyanyian rohani 270, berkaryalah Roh Kudus.
mau kali yang kedua. Kami rindu Tuhan, dan kami berjuang menjadi kehidupan yang semakin diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari. Nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu ya Tuhan. Secara khusus saat ini Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui. Di suatu waktu kami bisa menjadi sama seperti Engkau, sempurna, mulia Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan. Sebabnya urapi kami semua juga umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, dimanapun umat berada, mengikuti lewat saluran internet. Setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan. Semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya ya Tuhan, memberi damai sejahtera, memberi kebahagiaan surga. Sampai satu waktu kemustahilan Tuhan dihapuskan, sampai kami bisa menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Namun kami sadari iblis juga semakin keras berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, sebab dia tahu waktunya sudah singkat Tuhan, dengan berbagai macam pekerjaan roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasati, main-main Tuhan, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan. Sebab segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini lewat kebesaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda, terus dalam kitab Nabi Daniel. Kita sudah berada pada pasalnya yang ke-7, Daniel pasalnya yang ke-7. Nah, di sini ada dua pilihan diperhadapkan kepada kita. Kita mau masuk pada kelompok yang mana? Ya, kita memilih ya berada pada kelompok anak manusia atau keempat binatang. Ya, jadi pasal 7 ini ya ada dua kelompok yang berlawanan, yaitu 4 binatang versus anak manusia. Nah, keempat binatang ini adalah antikris. Ini menunjuk antikris yang akan datang di dunia ini, yang akan menguasai dunia ini, yang merupakan kombinasi dari 4 binatang buas. Ya, kombinasi 4 binatang buas yang akan ya mencabik-cabik, merobek daging ya, yang tidak mau dirobek oleh firman, disucikan. Ya, nanti antikris yang akan merobek ya lewat siksaan. Matius 24 ayat 22, siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi ya selengkapnya nanti saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 28. Nah, kita baca
Langsung ayatnya yang ke ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini Antikris akan berkuasa selama 3,5 tahun. Dia akan menganiaya. Dan tadi kita sudah sebutkan, aniaya yang dahsyat belum pernah terjadi dan tidak akan. Hanya 1 kali Tuhan izinkan Antikris berkuasa di muka bumi. Sebabnya yang bisa melawan Antikris hanyalah anak manusia, penunggang kuda putih. Itulah Tuhan Yesus sendiri. Menunggang kuda putih itu artinya kegerakan Roh Kudus sejak akhir, kegerakan di dalam firman pengajaran yang benar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, biarlah ini yang kita pilih untuk kita memasukinya, masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus sejak akhir, lewat ketajaman firman yang menyucikan kita, merobek daging kita sehingga kita sudah diubahkan. Antikris tidak bisa lagi mencabik, merobek daging, sebab daging kita sudah diubahkan, sudah disucikan oleh ketajaman firman pengajaran yang benar. Tetapi kalau tidak mau dirobek oleh pedang firman, nah nanti pedangnya Antikris akan merobek, mencabik dia. Di sini kita membaca kombinasi binatang buas yang sangat mengerikan. Dia seperti singa, itu ayatnya yang keempat. 4 binatang ini seperti singa. Kemudian seperti beruang, ayat 5. Kemudian yang ketiga seperti macan tutul. Dan yang keempat, ayat 7. Kemudian aku melihat penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, bergigi besar dari besi. Ia melahap meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Jadi sekali lagi, sungguh kombinasi binatang buas yang menakutkan. Kita lihat singa saja, sudah takut. Apalagi ditambah dengan beruang, macan tutul. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan binatang yang menakutkan, mendahsyatkan. Memang tidak disebutkan di sini. Daniel tidak menyebutkan secara spesifik. Namun Yohanes di Pulau Patmos melihat binatang itu. Ternyata binatang itu adalah, mari kita baca Wahyu 12. Binatang itu ternyata adalah naga merah padang. Wahyu pasal 12, kemudian pasal 13. Kita baca dulu pasal 12. Wahyu 12 ayatnya yang ke-3. Tadi Daniel melihat binatang itu menakutkan, mendahsyatkan, dan punya tanduk 10. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, itu tadi dilihat oleh Daniel. Dia tidak sebutkan binatang apa, tetapi Yohanes melihat itu. Dia adalah naga merah padam. Nah, itulah yang menakutkan. Merah padam itu menunjukkan amarahnya. Jadi bukan dia warna merah, tapi karena dia marah, sangat marah. Sehingga tadi dia menginjak, dia mencabik-cabik. Haleluya. Dan itu suatu sangat menakutkan, naga ini. Dan pasal 13 ayat 2, binatang ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Kombinasi 4 binatang mengerikan ini. Dia keluar dari dalam laut, itu ayat 1. Binatang buas, kalau terjemahan lama sebutkan binatang buas, keluar dari dalam laut. Kemudian ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Nah, tadi juga sudah dilihat oleh Daniel. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan tak
tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, ya kita sudah pelajari, ya saya sudah terangkan, ya antikris yang seperti singa, ya sudah, kemudian seperti beruang, ya dan seperti macan tutul, ini sudah diterangkan. Nah, 1 bulan yang lalu, terakhir kita ibadah kaum muda, 1 bulan yang lalu kita sudah pelajari juga tentang naga. Ya, naga itu dikatakan di sini, naga itu memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Jadi ada tiga, ya ada 3 ya, yang ya menjadi ya keistimewaan dari naga itu. 3 yang dia lakukan, yaitu 1 kekuatannya. Nah, kalau binatang yang 3 itu saya sudah jelaskan, singa aumannya, ya, juga saat dia memangsal sangat mengerikan, beruang kakinya yang ya kukunya yang tajam mencengkeram, kemudian macan tutul larinya yang cepat. Nah, naga, istimewanya naga adalah ya, dia punya kekuatan, dia berikan kekuatan. Nah, itu ya 1 bulan lalu saya sudah terangkan. Ya, kekuatan naga itu adalah ya daya lilit yang kuat. Ya, naga ini rajanya ular. Nah, kalau kita lihat ular-ular yang punya lilitan yang kuat, ya, ular piton, yang lebih kuat lagi ular apa itu? Anaconda. Wah, itu sudah ngeri ya. Ya, nonton apa filmnya saya ngeri ya. Ngeri. Apalagi naga, rajanya ular. Ya. Naga punya kekuatan lilitan yang kuat. Nah, saya sudah terangkan 1 bulan yang lalu, lilitan yang kuat ini untuk apa? Meremukkan tulang. Ya, meremukkan tulang. Nah, sementara tulang itu adalah rangka dari manusia, kekuatannya manusia. Kalau tulang sudah remuk, nggak bisa buat apa-apa gitu. Coba kalau tulang kita patah, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa jalan. Kalau tulang patah, apalagi remuk, wah hancur. Nah, tulang itu adalah rangka dari manusia. Nah, itu adalah sama dengan rohani, arti rohaninya itu adalah rangka tubuh Kristus. Nah, itu saya sudah terangkan ya. 1 bulan, rangka tubuh Kristus yang mau diremukkan oleh naga. Jadi mari biar kita menjadi kehidupan yang menghargai korban Kristus. Yesus tulangnya tidak dipatahkan, Yohanes 19. Tulangnya tidak patah. Ini menunjukkan bahwa ya, kalau kita bersama Yesus, anak manusia, kita ada di kelompoknya anak manusia. Ya, kita mau menghargai korban Kristus, menghargai ketajaman firman yang menyucikan, kita akan kuat. Ya, haleluya. Ada dalam rangka tubuh atau pembangunan tubuh Kristus akan kuat, tidak akan hancur oleh kekuatannya naga. Ya, puji Tuhan. Itu ya sudah diterangkan 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang ya, saat ini saya akan ya, lebih jauh lagi ya, membawa kita untuk melihat apa yang dilakukan naga. Istimewanya naga, selain kekuatan dia berikan, kemudian selanjutnya dan tahtanya juga dia berikan. Tahta. Nah, ini yang kedua, keistimewaan dari naga. Selain kekuatannya, daya lilit yang kuat, nah yang kedua, dia berikan tahta. Dia memberikan tahtanya. Ya, haleluya. Nah, ini ya, apa yang dilakukan oleh naga ini sudah pernah dia lakukan kepada Yesus. Matius pasal 4. Mari kita membaca ini. Ya. Dia sudah pernah menawarkan itu, mau memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun, ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Nah, salah satu pencobaannya yaitu, kita langsung baca saja ayat 8 dan 9. Ada 3 kali iblis mencobai Yesus. Nah, kita ya pelajari saja yang kedua ini. Ayatnya yang ke-8 ya.
Yang ketiga, ini pencobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis memperlihatkan tahta dunia ini, kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan iblis meninggalkan dia. Iblis kalah. Ya, dia tidak bisa mengalahkan Yesus. Dia anak manusia. Supaya mari kita ada di pihak anak manusia, Tuhan Yesus Kristus, yang kuat melawan lilitan naga. Ya. Dia tetap kuat, ya, sampai dia mati dan selesai. Tulangnya tidak patah. Ya, kemudian ya, ketika dia ditawarkan tahta dunia ini, kerajaan dunia, Yesus tidak mau. Ya, tidak mau menerima tawaran dari setan. Ya, tahta dunia ini itu tahtanya naga, ya, atau kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis mau berikan kepada Yesus supaya Yesus jadi raja dunia. Nah, ini rencananya setan, rencananya naga. Dia maunya Yesus jadi raja dunia ini, sehingga kalau jadi raja dunia tidak bisa naik ke surga, tetap ada di dunia dan binasa bersama dunia ini. Sehingga dia tidak bisa datang kembali sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga. Tetapi Yesus mengalahkan rencana daripada naga. Dia rela mati, bukan mengikuti kemauan naga, untuk menerima kerajaan dunia, kemegahan. Kalau Yesus terima, wah, dia mengalami kesenangan, kejayaan di dunia ini, tidak perlu menderita apalagi mati. Tapi Yesus tidak mau. Dia rela mati, bangkit naik ke surga, dan menjadi raja di atas segala raja yang akan datang kembali ke dunia ini dan memberikan kepada kita tahta kerajaan surga. Jadi kalau seandainya Yesus kalah pada waktu itu, seandainya dia kalah, dia menerima tawaran iblis, maka dia tidak bisa naik ke surga, tidak bisa jadi raja di atas segala raja. Itu artinya kita juga manusia, tidak bisa masuk kerajaan surga. Kita akan bersama dengan dunia ini akan hancur, binasa untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus mengalahkan rencana dari naga. Dia lebih memilih untuk mati, bangkit, naik ke surga, untuk menjadi raja di atas segala raja, dan akan datang kembali dan akan memberikan tahta surga kepada kita yang menang bersama dia. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus menang bersama Yesus. Kalau Yesus sudah menang melawan rencananya naga, maka kita juga, gereja Tuhan, kita harus menang juga bersama dengan Yesus, supaya ketika dia datang kembali, kita akan menerima tahta surga. Kita juga menjadi raja-raja, memerintah bersama dengan dia. Tapi kalau kita kalah berarti menerima tawaran setan jadi raja dunia ini, senang hidup di dunia dengan kemegahannya. Tetapi dunia binasanya, kita ikut binasa juga sampai selama-lamanya. Mari biar kita juga menang bersama dengan dia. Jangan sampai kita kalah, haleluya, dengan tawaran yang menggiurkan. Ini tawaran menggiurkan ini. Sementara Yesus dalam keadaan tidak berdaya 40 hari, saudara perhatikan, 40 hari 40 malam dia berpuasa dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian ditawarkan, jadi raja yang senang-senang, wah,
ya, menikmati kekayaan dunia. Ya. Tapi Yesus tidak mau. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Ya, supaya kita juga hari-hari ini yang posisinya kita sedang ya, tidak berdaya. Ya, ada di dunia yang semakin ya, kesukaran, banyak terjadi kesulitan, kemustahilan. Iblis mau tawarkan tahta dunia kepada kita, kemegahan, kesukaan dunia. Semoga kita bisa menang seperti Yesus. Nah, tahta ya, tahta dunia ya, atau kerajaan dunia itu sama dengan ikatan dunia ini. Ya, ikatan dunia yang mau mengikat kita untuk tetap tinggal di dunia, sehingga saat dunia hancur binasa, kita juga akan hancur binasa. Nah, ikatan dunia atau kerajaan dunia, tahta dunia itu sama dengan satu ya, tahta dunia atau ikatan dunia ini ya, yaitu ya, satu kemegahan dunia. Kemegahan dunia ya, kemegahan dunia artinya segala sesuatu yang dari dunia ini, baik itu kekayaan, kedudukan ya, kehebatan, keberhasilan di dunia ini. Nah, ini yang iblis mau tawarkan kepada kita ya, kemegahan dunia, kekayaan dunia, kedudukan, kepandaian, kehebatan. Dia mau berikan supaya apa? Supaya kita menjadi kehidupan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan ya, tidak lagi mengasihi Tuhan ya, kalau orang sudah ikut ya, maunya setan, tawarannya setan, dia tidak akan menjadi kehidupan yang mengasihi Tuhan dan tidak akan dia lebih jauh ya, malah dia akan menjadi kehidupan yang sombong. Orang kalau sudah dapat kekayaan, kedudukan, hasil daripada waktu kerja kerasnya ya, tanpa dia beribadah, tidak mengasihi Tuhan, kemudian dia kaya, dia hebat, dia pandai, dapat ini, dapat itu, membuat dia semua lihat ini, saya tidak beribadah tapi ada ini, ada itu. Kamu ibadah tidak dapat apa-apa. Nah, itulah rencananya setan, memberikan tahta dunia, kerajaan dunia, kemegahan dunia kepada kita, supaya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan, dan membuat kita sombong dengan apa yang kita miliki. Hati-hati ya, jangan sampai ya, kita mengikuti tawaran dari setan memberikan kemegahan dunia. Itu adalah ikatan dunia. Kemudian selanjutnya ya, kerajaan dunia, ikatan dunia ini itu juga menunjuk kesukaan dunia ini ya, kesukaan dunia itu sama dengan kesukaan di luar firman. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ya, lebih memilih kesukaan dunia ini daripada kesukaan akan firman. Jadi apa saja kesukaan di luar firman ya. Saya kira kita semua ya, apalagi kaum muda pasti punya kesukaan atau yang kita ya biasa sebutkan hobi. Semua punya hobi ya. Mungkin hobi apa, main bola, hobi ya, main game, apalagi hobi-hobi ya. Jangan sampai hobi kita, kesukaan yang dari dunia ini ya, membuat kita tidak lagi menyukai firman ya. Boleh, silakan saudara punya hobi, saya juga punya hobi, saya juga suka nonton bola ya, olahraga suka ya. Tapi jangan sampai kesukaan kita terhadap dunia ini melebihi kesukaan terhadap firman. Ini jangan. Itulah rencana setan, supaya kita hanya sibuk dengan hobinya kita, kesukaannya kita, sehingga ketika beribadah apalagi dengar firman ya, ingin cepat-cepat pulang. Terlalu lama ini, mau cepat ini, mau main game ini ya, mau cepat-cepat mau menonton ini ya. Jangan sampai. Silakan punya hobi, silakan, tapi jangan sampai hobi kita, kesukaan yang kita ya, haleluya, sukai itu membuat kita ya, tidak lagi menyukai firman. Kesukaan kita melebihi terhadap kesukaan kita terhadap firman. Jadi firman ini harus utama menjadi kesukaan kita.
Sehingga kalau kita ya lebih mengutamakan ya, kesukaan firman, maka kita bisa meredam kesukaan terhadap dunia. Ya, sehingga kesukaan terhadap dunia itu ya nomor 2 atau bahkan nomor sekian. Jangan sampai jadi nomor 1 dalam hidup kita. Nomor 1 adalah kesukaan terhadap firman. Nah, itu yang harus nomor 1. Jangan terbalik ya. Yang lebih suka main game, lebih suka daripada dengar firman, sehingga sudah mengorbankan ibadah pelayanan. Ya. Nah, itu sama dengan ya, menerima tawarannya naga. Oh, ini saya kasih kamu kemegahan. Ini kesukaan dunia. Wah. Sehingga dia sudah tidak lagi ada gairah. Ya, tidak ada gairah lagi kepada perkara rohani. Ibadah terutama mendengar firman. Nah, semoga kita bisa. Ya, sehingga yang ketiga, kalau dia sudah mengikuti tawaran setan terhadap kemegahan dunia dan juga kesukaan dunia, maka pasti yang ketiga adalah dia akan jatuh di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, ini maunya setan. Kita menerima tawarannya, ya, menerima kemegahan dunia, mengejar kemegahan dunia, kekayaan tadi, kedudukan, ya, kepandaian, keberhasilan di dunia ini. Ya, kemudian kita lebih menyukai apa yang ada di dunia ini, sehingga pasti akan jatuh dalam dosa. Itu sudah pasti akan jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa, yaitu makan, minum, kawin, mengawin. Ya, pasti akan jatuh di sini. Ya, sampai dia akan menjadi sama seperti setan. Ya, menjadi sama seperti setan yang akan binasa ya, dalam lautan api untuk selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita ya, kalahkan. Jangan sampai kita menerima tawaran setan. Dan memang kelihatan ya, orang yang menerima tahta dunia sekarang, oh senang memang dia, kelihatan senang, bahagia, dapat ini, dapat itu, ketawa-ketawa. Tapi ingat, semua adalah kesenangan yang sementara, kebahagiaan sementara. Dunia ini tidak lama lagi akan hancur, akan binasa. Mari, biar kita menjadi menang bersama Yesus. Ya, menang bersama Yesus. Jangan ikuti tawaran dari setan. Ya, nah, sekarang kita lebih jauh melihat lagi praktek sehari-hari. Ya, praktek sehari-hari. Ya, seseorang yang terikat oleh dunia ini, yang menerima tawarannya setan tadi, menerima tahta ya, dunia ini, ikatan akan dunia. Nah, kita lihat lebih jauh praktek sehari-hari ya, kehidupan atau seseorang yang terikat oleh dunia dan menjadi raja dunia ini. Nah, apa saja? Satu, yang pertama, Yakobus 4 ayat 4. Nah, ini praktek sehari-hari, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang menerima tawarannya setan ya, mau jadi raja dunia ya, terima kemegahan, kesukaan, bahkan jatuh dalam dosa-dosa. Kita bisa lihat dalam praktek sehari-harinya. Apa saja? Satu, Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ini yang pertama. Praktek sehari-hari orang yang terikat dengan dunia, menjadi raja dunia ini, menerima tawarannya setan. Ya, mulai dari yang pertama, dia bersahabat dengan dunia, menjadi sahabat dunia. Ya, mulai ya, menjadi sahabat dekat. Nah, namanya sahabat ya, sekiranya kita tahu semua. Ya, kita semua tentu punya sahabat. Ya, semua punya sahabat. Ya, apalagi kalau sudah dibilang sahabat karib. Oh, ya. Nah, ini maunya setan. Kita menjadi sahabat dunia, bersahabat sehingga ya, akan ya, menjadi kehidupan yang tidak setia. Nah, ini praktek sehari-hari orang yang ya, terikat akan dunia, menjadi raja dunia ini. Kita bisa melihat ya, dia menjadi orang yang tidak setia lagi dalam ibadah pelayanan, sampai tinggalkan ibadah pelayanan itu sahabat dunia. Ya. Jadi kehidupannya tidak setia. Tidak setia dalam ibadah pelayanan.
Jadi mulai dari dia gampang sekali terhalang. Ada halangan sedikit, sudah tidak setia. Nah, kalau itu sudah berhasil, iblis dia sudah mulai dia bisa terhalang dengan ibadahnya. Nah, mulai iblis punya 1001 macam cara. Banyak cara untuk menghalangi kita tidak bisa beribadah. Banyak cara dia membuat. Sehingga kalau satu kali kita sudah terhalang, mulai celah untuk iblis membuat kita untuk seterusnya akan menjadi kebiasaan untuk tidak setia. Apalagi kalau dia sudah tidak setia, dia merasa santai saja. Dan ibadahnya santai saja, biasa. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga akan menjadi kebiasaannya untuk tidak setia. Lama-lama, ibadah sama sekali tidak ibadah. Itulah sahabat dunia. Dia menerima tawaran setan menjadi raja dunia, terikat dengan dunia, dan dikatakan menjadikan dirinya musuh Allah. Berani kita jadi musuhnya Tuhan, menjadi sahabat dunia, tidak mau setia dalam ibadah, itu sama dengan musuhnya Tuhan. Sama dengan musuhnya Tuhan. Sangat mengerikan kalau jadi musuhnya Tuhan. Sangat mengerikan. Kalau kita saja sudah tidak disukai atau menjadi musuh dari orang-orang hebat di dunia ini, tidak disuka lagi, atau contohnya atasan kita, orang-orang yang punya kekuasaan, orang hebat, pasti kita takut. Kita nggak bisa berbuat apa untuk melawan mereka. Apalagi kalau kita jadi musuhnya Tuhan. Ini sungguh sangat mengerikan. Mari biar kita menjadi kehidupan setia. Semakin setia dalam ibadah, jangan sampai terhalang untuk beribadah mulai sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Kemudian yang kedua, praktek sehari-hari. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita yang hidup di dunia, kita bisa lihat dia menerima tawaran setan atau menolaknya, atau menang atas keinginan rencananya setan. Pertama, tidak setia sampai tinggalkan ibadah. Mari kita lawan dengan kesetiaan kita. Menang bersama dengan Tuhan sama dengan setia. 2 Timotius pasal 1 mengatakan, jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Saudara, menjadi kehidupan yang menang bersama Yesus, menjadi kesetiaan itu menjadi karakter dalam hidup kita. Tetap setia. Mau kalau si A tidak setia, kenapa kita mau ikut-ikut kepada si A atau si B, si C, orang hebat di dunia ini yang tidak setia? Kenapa kita mau ikut-ikut? Sekalipun dia hebat, mau lawan Tuhan, nggak bisa. Menjadi musuhnya Tuhan. Mari, apapun yang terjadi, kita tetap setia sampai garis, sampai Tuhan Yesus datang. Kemudian yang kedua, praktek yang kedua adalah 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal yang kedua, 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasihkan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, kemampuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi ini tingkatan yang pertama tadi. Kalau dia sudah menjadikan dirinya sahabat dengan dunia, bersahabat dengan dunia, tidak setia sampai tinggalkan kepada, maka lebih dekat lagi dia hubungannya dengan dunia. Lebih dekat lagi, yaitu mengasihi dunia. Yang kedua, mengasihi dunia. Mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia itu sama dengan tidak taat pada firman Tuhan. Orang yang mengasihi dunia pasti tidak taat, tidak akan taat pada firman. Sebab dia akan mengikuti, di sini ada 3 yang ada dalam dunia ini: keinginan mata,
keinginan daging, gangguan hidup. Dia akan mengikuti keinginan matanya. Ya, yang indah-indah, di dunia ini, itu dia akan ikut. Ya. Dia tidak mau taat. Boleh, dia punya ini, punya itu. Wah, dia ganteng, dia cantik. Ya. Padahal tidak sesuai dengan firman. Ya. Tidak satu dalam pengajaran ini, dia ikut. Dia mau taat. Ya, dia lebih pilih. Tidak mau taat pada firman pengajaran, lebih pilih keinginan matanya. Ya, karena yang indah-indah di dunia. Kemudian keinginan daging. Keinginan daging membuat kita tidak taat pada firman. Dan akan menjadi kehidupan yang sombong. Ketika dia dapat ini, ketika dia tidak taat pada firman, bisa berhasil, bisa sukses. Dia sayang. Dia tidak taat. Ya, tapi dapat ini, dapat itu. Nah, ini kita harus waspada. Ingat bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Akan lenyap satu waktu. Tidak ada arti. Tidak ada arti. Semoga kita bisa. Tetapi orang yang melakukan, orang yang taat dengan negara, ia tetap hidup selama-lamanya. Semoga kita menang atas rencana setan. Tidak bersahabat dengan dunia, menjadi kehidupan yang setia dan tidak mengasihi dunia, menjadi kehidupan yang taat dengan apapun itu, apapun risiko, apapun pengorbanannya. Lebih baik kita taat daripada kita tidak taat, hilang. Ingat, baik Yudas, baik Saul, Esau, itu semua orang yang tidak taat. Lebih pilih keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Tiga orang ini dalam ibadah puasa saya sudah jelaskan. Yudas hilang jabatan padanya, binasa terus. Kemudian Saul hilang jabatan sebagai raja. Esau hilang hak kesulungan. Ketika sudah hilang, baru menyesal, baru menangis. Dan artinya lagi penyesalan. Apalagi kita di waktu yang singkat, waktu yang terakhir. Mari jangan sampai kita mengikuti keinginan setan. Mari jadi kehidupan yang setia, jadi kehidupan yang taat, apapun risiko, apapun pengorbanan. Dan selanjutnya yang ketiga, kita menjadi kehidupan yang menang atas setan. Tidak menjadi kehidupan yang mengikuti tawaran setan, yang bersahabat dengan dunia, yang mengasihi dunia. Kemudian ketiga, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa, menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang ketiga. Jadi ini semakin meningkat. Kalau dia sama dengan dunia, berarti sama dengan setan. Sama dengan dunia, sama dengan setan. Menjadi raja dunia ini sama dengan setan. Yang akan binasa untuk sama. Menjadi kehidupan yang serupa dengan dunia. Jadi mulai dari dia bersahabat, tidak setia, dia mengasihi diri, tidak taat. Kemudian yang ketiga, dia menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya tidak mengalami keubahan hidup, tetap menjadi manusia daging. Tetap manusia daging yang akan menerima angka atau cap 6. Ini maunya setan, supaya kita bersahabat dengan dunia, tidak setia, supaya kita tidak taat pada firman, mengasihi dunia, dan sampai kita menjadi sama dengan dunia ini. Tetap manusia daging, tidak berubah. Sehingga nanti Wahyu pasal 13 ayat 18 ayat 17 akan menerima cap 66. Angka 6 itu angka daging, tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging, dan menjadi sama dengan antikris setan, pemakan daging, binatang buas, pemakan daging. Menjadi sama dengan dunia, menjadi sama dengan setan, sama dengan antikris yang akan binasa untuk selamanya. Tetapi semoga kita adalah kehidupan menang seperti Yesus. Kita ada di kelompok anak manusia, Yesus yang mengalahkan semua rencananya setan. Dia mengalahkannya dengan
Tadi kita sudah baca. Ya, kembali ya kita lihat lebih jauh. Ya, caranya Tuhan mengalahkan setan. Ya, di dalam Injil Matius tadi. Nah, Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 10, Matius 4 ayat 10. Ini ketika iblis menawarkan, oh lihat ini kerajaan dunia kemegahannya, aku memberikan kepadamu kalau engkau sudi menyembah aku. Tapi apa jawab Yesus? Ya, penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi Yesus menang melawan rencana iblis lewat ya, Dia mengatakan ada tertulis. Itu artinya kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Ini supaya menang atas setan, kita harus selalu kembali ke Alkitab, atau sama dengan kembali pada firman. Ya, jadi setiap pencobaan 3 kali Yesus cobai, mulai dari yang pertama, Yesus selalu ya, berkata ada tertulis, ada tertulis. Ya, itu artinya dia kembali ke Alkitab. Ya, kembali ke Alkitab, kembali pada pengajaran yang benar. Mari, ya, kaum muda kita semua, ayo biar kita semakin sungguh-sungguh dalam pengajaran, kembali, selalu kembali pada Alkitab, kembali pada firman. Apa saja dalam hidup kita selalu kita sesuaikan dengan firman. Dalam setiap aspek hidup kita, kaum muda perhatikan, kalau mau bekerja, yuk kembali ke Alkitab. Ya, sesuaikan pekerjaan kita dengan Alkitab, dengan firman, pengajaran yang benar. Kalau tidak sesuai, jangan. Itu sama dengan menerima tawaran setan, tahta dunia, kerajaan dunia tadi, kemegahan dunia. Nah, begitu juga ya, mau apa, cari pacar, ya, jodoh, kembali ke Alkitab. Semua harus kembali ke Alkitab, kembali pada pengajaran yang benar, harus sesuai pengajaran. Jangan coba-coba. Ya. Hanya melihat dan seperti iblis tawar, oh lihat ini kekayaan, kemegahan dunia. Dia cantik ya, oh ganteng ya. Wih, dia punya ini. Ya, tapi dia tidak mau ya, mengikut firman. Ya, menolak firman pengajaran. Ya, jangan coba-coba, itu tawaran setan. Itu mainnya setan supaya kita menerima tawaran. Ya, mari kita harus selalu kembali ke Alkitab. Harus selalu, apapun sekali lagi, pekerjaan, soal pekerjaan. Ya. Apa saja aspek hidup kita ya, yang kita lakukan, kita harus selalu kembali. Sesuaikan itu dengan firman. Kalau tidak sesuai, jangan coba-coba. Itu maunya setan, supaya kita menjadi raja dunia dan binasa bersama dunia. Ya, mari harus tegas ya, kaum muda harus tegas. Harus tegas kaum muda. Soal pekerjaan, soal jodoh harus tegas. Soal masa depan harus tegas, harus sesuai pada firman pengajaran. Kembali pada pengajaran yang benar. Jangan kau korbankan pengajaran karena mau dapat ini yang ada di dunia. Jangan. Rugi, menyesal. Menyesal. Mari kembali pada pengajaran, harus tegas. Memilih Alkitab, pengajaran yang benar, atau dunia ini dengan segala kemegahan. Harus tegas. Harus tegas. Ini waktu yang singkat, kita harus tegas. Jangan bilang, oh saya ya netral dulu. Orang netral pasti akan pilih ya. Orang netral itu orang yang masih bimbang. Orang yang bimbang pasti salah pilih. Pasti salah pilih. Dia kan memilih yang lebih menyenangkan bagi dia. Itu orang bimbang. Tapi kalau kita yakin pada pengajaran, kita harus tegas, bertahan pada pengajaran ya. Menolak semua kemegahan dunia ya. Sehingga kita bersama Yesus. Tidak apa-apa ya, kalau bersama Yesus, memang Yesus menolak tahta dunia ini, menolak kemegahan dunia ini. Dia rela mati. Dia rela mati, menderita sampai mati. Tapi dia kemudian bangkit naik ke surga, dipermuliakan menjadi raja di atas segala raja. Haleluya, menerima kemuliaan yang melebihi semua kemuliaan di alam semesta. Jangan tukar kemuliaan sementara di dunia ini dengan kemuliaan. Jangan tukar menerima kemuliaan sementara di dunia ini, sementara kita kehilangan kemuliaan kekal. Yesus
lebih memilih menderita, mati, tidak mau menjadi raja dunia. Ya, mari, apakah kaum muda bisa tegas? Bisa tegas, saya lebih baik menderita, lebih baik ya, belum dapat itu, dapat ini ya, belum. Nah, biasanya saya mau cepat menikah ya, lebih baik ya tidak menikah daripada salah ya, lebih baik ya, kita ditolak ya, karena pengajaran daripada diterima tanpa pengajaran. Semua tidak ada arti ya. Jadi lebih baik kita bersama Tuhan. Memang kelihatan, wah bodoh kamu itu, bodoh kamu menderita, sementara kamu tolak ini yang senang, ini yang enak. Tidak apa-apa asal bersama Yesus. Tidak apa-apa asal kita bersama Yesus, bersama pengajarannya benar. Satu waktu pasti bangkit, pasti dipermuliakan, menjadi raja bersama dengan Tuhan. Itu lebih baik. Itu paling terbaik dalam hidup kita. Oh, haleluya. Semoga kita, ayo kamu muda, kita semua tegas kembali kalau kita kembali pada pengajarannya. Ini melawan setan, kembali pada pengajaran. Tegas bertahan pada pengajaran, apapun risiko, apapun pengorbanan. Kemudian selanjutnya ya, Yesus melawan setan dengan apa? Dengan berdoa. Selain kita pertama kembali kalau kita pada pengajaran yang benar, yang kedua kita harus juga meningkatkan doa kita kepada Tuhan. Ya, benar kalau kita lihat, oh Yesus kan Allah, Dia Allah, kenapa Dia harus berdoa? Ya kan? Itu kalau secara logika. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Kenapa Dia berdoa? Kepada siapa Dia berdoa? Dia Allah. Tetapi Yesus selama hidup di dunia ini selalu kembali ke Alkitab dan selalu berdoa. Apa-apa berdoa. Menghadapi apapun Dia berdoa. Menghadapi laut yang bergelora, Dia naik ke atas bukit berdoa dulu. Dia memilih murid-murid, 12 murid, Dia berdoa dulu. Semalam-malaman Dia berdoa. Lukas 6. Sebelum menghadapi penderitaannya di Taman Getsemani, Dia berdoa. Jadi apa-apa selalu berdoa. Selalu. Jadi mulai pertama kembali ke Alkitab, kembali pada pengajaran yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus banyak berdoa, meningkatkan doa kita kepada Tuhan. Ada 3 macam doa, ya, saya sudah terangkan ibadah puasa yang lalu. 3 macam doa, doa 1 jam, ya, perhatikan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Itu kata Tuhan. Kita mengingat semangat. Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur pada waktu itu. Mari jangan kita mengikuti kelemahan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita harus kalahkan kelemahan daging. Itu maunya setan, supaya kita turuti keinginan daging kita. Sehingga selalu ya, kalau ikuti keinginan daging selalu tidak ada gairah untuk menyembah Tuhan. Selalu pasti pilih tidur. Mari berjuang. Ya, kaum muda kita semua berjuang. Doa 1 jam. Doa pagi. Nah, setiap Selasa, Kamis, Sabtu kita doa pagi. Ayo berjuang. Ya, kemudian Yesus juga berpuasa. Tadi pada pencobaan itu di padang gurun, Dia sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ya, pikir secara logika, ya, untuk apa Yesus lakukan itu? Dia Allah. Dia Allah. Kenapa Dia berdoa? Itulah memberi teladan bagi kita. Yesus saja Allah, Dia berdoa, apalagi kita manusia yang penuh kelemahan ini. Terus kita tidak mau berdoa. Mau pakai kekuatan kita lawan naga, tidak bisa. Apapun yang kita miliki, tidak mampu. Tidak mampu. Yesus saja berdoa, apalagi kita. Kita harus lebih banyak berdoa. Tingkatkan doa penyembahan kita. Doa pagi, doa 1 jam. Ayo, kamu dah doa puasa. Kemarin sudah doa puasa. Terus masih ada waktu bulan depan doa puasa. Kita berjuang. Nah, hari Rabu nanti ya, doa semalam suntuk. Ini kita harus tingkatkan. Yesus telah memberitakan ini caranya menang atas setan. Tidak ada cara lain menang atas setan. Kembali ke Alkitab, kembali pada pengajaran, tegas pada pengajaran yang benar. Ya. Apapun risiko pengorbanan. Dan kedua, banyak berdoa. Tingkatkan doa-doa kita. Doa 1 jam, doa puasa, doa semalam. Tingkatkan. Sehingga
hasilnya kita pasti menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama Yesus. Haleluya. Dan kita akan mengalami hasilnya kalau kita menang bersama dengan Tuhan. Maka hasilnya yang pertama, Markus pasal 9. Markus 9. Ini hasilnya kalau kita mengikuti cara Yesus, teladan yang Tuhan sudah berikan. Menghadapi naga, menghadapi setan, kembali kamu. Harus kembali pada pengajaran. Jadi apa-apa saja aktivitas kita, apa yang kita lakukan harus kembali pada firman. Harus sesuai dengan firman pengajaran. Dan kemudian kita tingkatkan doa kita. Doa, Yesus saja berdoa, apalagi kita harus lebih banyak berdoa. Itu kunci kemenangan kita, itu kunci kemenangan. Tidak ada cara lain. Menang atas setan, kembali pada pengajaran, dan banyak berdoa. Tingkatkan doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk, sehingga kita pasti menang bersama Tuhan. Dan hasilnya adalah 1 Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka berdoa di atas gunung, mereka berdoa. Di situ mereka sedang, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita mengalami hasilnya yang pertama, yaitu hasilnya keubahan hidup. Kita mengalami kuasa keubahan hidup. Nah, ini yang pertama. Kita mengalami kuasa keubahan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yang mukanya berubah, pakaiannya berubah, seluruh hidupnya berubah. Jadi mulai dari muka itu hati, wajah itu hati. Ya, hati sudah berubah. Yang kita sudah dengarkan dalam ibadah pengembalaan, hati berubah, itu hati yang lemah lembut. Juga perkataan lembut, perkataan yang tidak berdusta lagi, tidak bergosip, tidak fitnah, tidak kata-kata kotor, hanya memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Nah, ini orang yang berubah. Jadi kalau kita kembali pada firman, kemudian banyak berdoa, maka pasti perubahan itu nyata dalam hidup. Akan nyata perubahan hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mulai kelihatan, pelan-pelan kelihatan dia sudah mulai berubah. Yang dulunya kata-katanya kotor, kata yang tidak baik, dustanya, tapi sekarang sudah mulai berubah. Perkataan berubah, perbuatan juga. Sampai satu waktu kita menjadi sama seperti Yesus, menjadi manusia rohani sempurna. Lewat kita kembali pada Alkitab firman, dan kita banyak berdoa, sehingga kita pasti mengalami perubahan hidup sampai menjadi sempurna seperti Tuhan. Mulai dari di sini kita melihat wajah Yesus, berkilat-kilat putih, berkilat atau sama dengan berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, terpancar. Perubahan itu terpancar di wajah. Selalu berseri, tidak murah, tidak murah, tapi berseri-seri. Wajah berseri-seri. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mengalami kuasa. Lukas 9. Ini peristiwa yang sama. Tadi disebutkan oleh Markus, nah sekarang Lukas. Injil Lukas yang mengisahkan Yesus di atas gunung bersama muridnya. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tadi, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah. Jadi orang yang mengalami perubahan hidup, biarlah kehidupannya semakin mengasihi. Semakin mengasihi Tuhan.
mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu itu, sampai dia menjadi sangat sempurna, memiliki kasih yang sempurna, sehingga apapun dia korbankan. Orang yang mengasihi Tuhan, ya kasihnya sempurna, apapun dia korbankan. Seperti Yesus, ya, rela menderita, tidak mau tawaran setan, tahta dunia ini. Dia rela menderita sampai mati, ya, membuktikan kasih yang sempurna kepada kita. Mari kita juga menjadi kehidupan yang diubahkan, ya, diubahkan sehingga kita menjadi kehidupan yang mengasihi Tuhan. Rela korban apa saja untuk Tuhan, ya, apa saja. Ya, jangankan hartanya, nyawanya pun dia rela korban. Nah, ini orang yang mengasihi. Apapun dia bisa korban. Apalagi cuma waktu, ya terlalu kecil, dia korbankan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang mengalami korban hidup, ya, sampai memiliki kasih yang sempurna. Semakin diubahkan, ya, semakin kita mengasihi Tuhan, ya, sampai kita memiliki kasih yang sempurna. Kemudian yang kedua, ya, kita akan mengalami kuasa untuk memantapkan panggilan dan pilihan kita. Inilah anakku yang kupilih. Jadi di sini kita mengalami kuasa untuk memantapkan panggilan dan pilihan kita. Ya, 2 Petrus 1. Ya, 2 Petrus 1. Ya, jadi ini benar-benar dialami oleh 3 orang murid Yesus. Di awal-awal memang mereka gagal. Ya, tidak ada manusia yang tidak gagal. Semua kita pernah gagal. Ya, seperti Petrus, Yakobus mereka pernah tidur, tidak sungguh-sungguh, ya, dalam menyembah Tuhan. Yang kita juga, namanya masih manusia daging, masih ada kelemahan. Tapi jangan sampai kita tinggal dalam kelemahan itu, harus berjuang hari-hari ini. Apalagi waktu yang sudah singkat. Ayo hari-hari ini, jangan lagi ada yang tidur saat menyembah Tuhan. Ayo berjuang. Kalau dulu-dulu kita masih seringkali lemah, ayo sekarang ini jangan sampai lagi. Ayo lawan daging. Kita menang bersama Tuhan. Sehingga kita alami korban hidup, semakin diubahkan, semakin mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita semakin mantap dalam panggilan pilihan. 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melawan, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini orang yang mantap dalam panggilan, tidak akan pernah tersandung. Siapapun dia, siapapun dia, ya, yang sudah tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan ikut-ikut, kita tidak akan bersama. Mungkin itu dia orang yang berpengaruh dalam jemaat. Wah, orang yang paling banyak mungkin yang dia sudah korbankan. Tapi tiba-tiba tidak sungguh-sungguh lagi dia. Lebih pilih bersahabat dengan dunia, mengasihi dunia. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ayo mantapkan panggilan pilihan apapun yang terjadi. Saya tidak akan pernah tersandung. Nah, ini orang yang diubahkan, menang bersama dengan Tuhan. Dia diubahkan, semakin mengasihi dan tidak akan pernah tersandung. Mantap dalam panggilan pilihan, tidak akan pernah tersandung. Oh, haleluya. Itu artinya dia menjadi kehidupan yang semakin berkobar-kobar dalam pelayanan. Nah, ini orang yang mantap dalam pelayanan. Tadi pujian kita, menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bila rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Mari kau muda biasa. Ayo mantap dalam panggilan Tuhan. Semakin berkobar-kobar dalam pelayanan. Apapun yang terjadi. Sekalipun banyak sandungan, memang banyak sandungan, banyak sekali sandungan. Banyak sandungan. Tapi jangan sampai kita tersandung. Apapun yang terjadi, kita harus menang. Sebab itu maunya setan, supaya kita tersandung. Di waktu yang singkat ini kalau sudah tersandung, baru mau bangkit ketinggalan. Kita harus lari terus, seperti kata Tuhan. Larilah ke pegunungan, harus berjuang. Jadi kalau saat berlari kita jatuh, baru bangun mau lari, ketinggalan. Ketinggalan. Di waktu yang singkat ini, jangan lagi ada yang tersandung. Harus semakin mantap dalam panggilan, supaya kita terus berjuang, semakin naik rohani meningkat, ya, sampai suatu waktu nanti, ya, kita bisa mencapai kesempurnaan. Haleluya. Sehingga kita memiliki kuasa yang terakhir. Yang ketiga, kuasa yang terakhir adalah, ya, kuasa kemuliaan. Kuasa kemuliaan.
Jadi pertama kita mengalami kuasa, ya, kuasa perubahan hidup. Ya. Haleluya. Semakin mengasihi Tuhan. Kemudian kuasa memantapkan panggilan pilihan, tidak pernah tersangka. Dan terakhir, yang ketiga, pasti kita memiliki kuasa kemuliaan. Markus 9. Nah, ini peristiwa saat Yesus sudah turun gunung. Jadi di atas gunung dia dipermuliakan. Tadi kita sudah baca, dia dipermuliakan. Sementara murid-murid yang dibawa, yang tidak dibawa, ya, tidak dibawa Tuhan naik ke bukit, ya, mereka menghadapi, ya, seorang anak muda yang kerasukan setan, ya, tuli dan bisu, penyakit ayat. Dan dikatakan, ya, di saudara baca itu dari ayat 23 Markus 9. Ya, ini peristiwa di bawah gunung. Ya, ketika Yesus dalam kemuliaannya turun dari gunung, ya, menghadapi seorang anak muda yang, ya, kerasukan setan, ya, penyakit ayat. Ayat 23. Langsung Markus 9, 23. Jawab Yesus, katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang jadi bisu tuli, aku perintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, jangan memasukinya lagi. Ya. Kemudian roh itu keluar dari anak itu. Dan ayat 27, Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Nah, ini kita bisa memiliki kuasa kemuliaan. Di dalam kuasa kemuliaan ada kuasa kebangkitan. Jadi jelas, kalau kita ikut jejak Yesus, sekalipun kita kelihatan mati, dia menderita. Ya. Coba tadi kamu terima tawaran, ya, menjadi raja dunia, wah senang-senang kamu senang, kamu dapat itu. Tapi kamu pilih menderita bersama Yesus, nggak apa-apa, asal kita bersama Yesus, kita menderita. Ayo, tetap bertahan. Ya. Sudah menderita, mati lagi. Yesus menderita sampai mati. Tapi mari, semoga kita tetap tegas. Tetap dalam pengajaran. Apapun terjadi, tetap menderita, mati, tetap dalam pengajaran. Tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, saya tetap menyembah Tuhan. Kelihatan dia mati, menderita mati, tapi kemudian dia bangkit bersama Tuhan. Ada kuasa kebangkitan, kuasa kemuliaan. Tidak ada yang mustahil. Sini kita membaca. Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Kita akan memiliki kuasa kemuliaan, kuasa kebangkitan bersama untuk menghapus semua kemaslahan. Apapun, ya, Tuhan sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Yang menurut pikiran kita, nggak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa saja. Yang kau muda, ada masalah, ada pergumulan. Ya, soal masa depan bagaimana ini? Situasi seperti ini, bisakah saya berhasil? Bisa, bersama Tuhan pasti berhasil. Jangan takut. Kalau begini caranya, aduh bagaimana saya dapat jodoh? Pasti ada, jangan takut. Jangan takut. Bersama Tuhan pasti ada kuasa kemuliaan, kuasa kebangkitan. Sekalipun di mata manusia, aduh, nah itu kamu bodoh. Kamu tak mau terima ini, terima itu, kamu bodoh. Apa? Orang katakan demikian. Asal bersama Yesus, bersama pengajaran, ayo tingkatkan penyembahan kita. Satu waktu kita pasti bangkit bersama Tuhan. Ya, kemuliaan pasti kita dapat. Tadi kita sudah dengarkan ibadah raya seketika. Itu penderitaan seketika lama. Ya. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan kemuliaan, kita lupa seperti perempuan yang bersalin tadi. Dia menderita 9 bulan, tapi ketika anak itu lahir, dia lupakan semua penderitaannya. Ketika Tuhan menyatakan kuasa mujizat, rencananya indah bagi kita. Oh, haleluya. Kita akan melupakan semua itu. Ya, haleluya. Penderitaan ringan sekarang mengerjakan kebenaran. Mari, ayat terakhir kita baca ayat ini. Ya, 2 Korintus pasal 4. Mari. Oh, haleluya, puji Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-4. Ya, ayat 16. Ya, 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kamu udah
Kita jangan tawar hati. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecewa, apalagi putus asa. Jangan. Itu semua tawar hati. Ada rasa tawar. Ya, tawar dan ada rasa. Tidak ada rasa seperti garam yang tawar dan ada rasa. Ya. Sudah tidak ada gairah. Ya, semoga itu tidak terjadi. Mari. Ya. Kami tidak tawar sekalipun. Meskipun manusia lain dia jasmani, secara jasmani kami semakin merosot. Kita sudah sungguh-sungguh, sudah banyak ibadah, dengar firman, sudah taat, sudah banyak menyembah Tuhan, sudah doa pagi, puasa, ya, doa semalam suntuk, tapi kok kelihatan semakin merosot. Tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Ya. Tapi singkatan kami tidak tawar sekalipun, semakin merosot, jasmani merosot. Tapi menjadi keyakinan kita bahwa manusia batinnya yang rohani itu semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak perhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Jangan terkecoh dengan tawaran naga, setan memberikan tahta kemegahan dunia. Jangan. Kau muda, ayo, pilih bersama dengan Yesus. Sekalipun harus menderita, harus mati, tapi kita akan mengalami kuasa kebangkitan, kemuliaan bersama Raja di atas segala raja yang sanggup melakukan apapun dalam hidup. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini orang yang sungguh-sungguh dalam pengajaran dan tetap menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ya, kita akan mengalami kemuliaan yang kekal. Saya sudah katakan, ya, kalau kita sungguh-sungguh betul-betul tahun 2021 kemuliaan kita, tahun kemuliaan lebih besar sampai nanti kemuliaan yang terbesar. Kita bisa bersama dengan Dia, duduk bersanding, ya, bersama dengan Tuhan di tahta kerajaan surga. Mari kamu muda, pilih tahta dunia atau tahta surga. Tentukan pilihan hari-hari. Kita harus tegas memilih di waktu yang singkat ini, harus tegas. Kita mau berada di mana? Terima tawaran setan, tawaran naga, atau bersama Yesus. Teguh dalam pengajaran dan baik berdoa, tingkatkan doa kita. Kita akan menang. Yakin, Tuhan ada di pihak kita. Kita akan menang. Ada kuasa kemuliaan, kebangkitan, menghapus semua kemusnahan dalam hidup kita. Semoga kita berjuang bersama dengan Tuhan. Kita berjuang, ya, sekalipun ya, mungkin kita sepertinya kita merasa seperti seorang diri. Tidak apa-apa, seorang diri tapi bersama Yesus. Daripada 1000 berapapun tanpa Yesus, tidak ada arti. Tidak ada arti Yesus. Asal bersama dengan Tuhan. Sekalipun harus menderita, harus mati, bersama dengan Tuhan pasti bangkit, pasti dipermuliakan. Bersama di dunia ini sampai kemuliaan kekal untuk selamanya. Menjadi raja bersama, memerintah bersama Tuhan. Bahagia selamat bersama Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian yang berkata, indah rencana Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Gitu.
jalanmu. Dulu Tuhan mampu, ku tak mau berat dosa. Hati menderita dan ku tak berdaya. Tapi semoga sekarang ini, malam ini, kita mengerti, kita yakin, kita percaya. Tuhan tidak kemudian, Tuhan tidak tinggalin. Kita melihat, kita merasakan, Tuhan sungguh indah dan sangat Tuhan. Haleluya. Kau tolong Bapa. Dengan luka, mari bangkit berdiri dengan Tuhan. Memang sudah, memang berat, sakit bagi daging, sangat sakit bagi daging. Ketika kita memilih bersama dengan Tuhan, menolak tawaran setan, memang sakit berat. Penderitaan suatu dalam pengajaran. Kita sudah banyak berdoa, banyak menyembah, tapi belum ada jawaban, belum ditolong, belum diberkati. Ayo, kaum muda kita semua, ayo bertahanlah, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Sekalipun Yesus menderita, Yesus menderita sampai mati. Mari kita berdoa. Sampai daging tidak bersuara, kalau berdoa kita, kalau firman pengajaran pasti kita menangis. Yakinlah, semoga kita benar-benar yakin malam ini tidak ada keraguan lagi untuk kita kembali pada Alkitab, pengajaran yang benar. Semakin mantap dalam pengajaran ini, dan semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi malam ini, sekalipun kita merasakan sakit, menderita, manusia berdiri, manusia lahiriah jasmani merusuk dari lagi kor, tapi kita semakin dibarui dari hari ke hari. Tidak tawar hati, tidak percaya, tetapi menyembah. Mari kaum muda kita semua yang memilih bersama dengan Tuhan, bersama pengajaran ini, mau tetap percaya, tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Angkat dua tangan Tuhan.
mengikut jejakmu bersama dengan Engkau, menderita, mati, dan bangkit dipermuliakan bersama Engkau. Haleluya. Untuk menyatakan rencana-Mu yang indah bagi kita di dunia ini Tuhan. Haleluya. Kami mengalami untuk menyatakan kuasa mujizat Tuhan, rencana-Mu yang indah. Haleluya. Kami boleh berhasil bersama, memiliki masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Sampai satu waktu jika Engkau datang kembali Tuhan, kami akan bersama dengan Engkau masuk pesta nikahan domba kerajaan surga tahun damai Yerusalem baru untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik-baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Pegang kami semua, Kau muda kami semua Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Engkau Tuhan, melalui semua halangan, rintangan, penderitaan, mati bersama dengan Engkau, kami bangkit dan dipermuliakan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menunjukkan korban sembah kita. Kita pujikan pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata. Ya. Sekali lagi mengulang pengumuman yang sudah sampaikan tadi. Ibadah doa pagi setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu diikuti secara online pada Selasa. Kemudian hari Rabu malam doa sembah suntuk juga secara online di rumah masing-masing. Jam 9, jam 1, jam 12, 2, jam 3. Dini hari sesi yang ketiga. Hari Jumat ibadah penawar kita perjalanan suci jam 5. Kemudian doa penyembahan jam 5 ya, hari Sabtu. Mari kita bangkit berdiri. Kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, mempelai Tuhan pria surga yang telah menang melawan semua tipu muslihat rencana dari setan ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami bersama dengan Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Kami juga menang bersama dengan Engkau Tuhan, menang atas segala tipu muslihat iblis,
Oh, tawaran-tawaran dari Ibu hari ini Tuhan bersama Engkau. Kami semakin mengalami korban demi korban, semakin mengasihi Engkau. Mantap dalam panggilan pilihan, tidak ada yang pernah tersandung hari ini. Semakin kami ada dalam rencana-Mu, sampai kami bisa, oh haleluya, benar-benar Tuhan terwujud rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu, bersama Engkau menjadi raja-raja memerintah dalam kerajaan Sikuton nama Yerusalem baru untuk selamanya. Bersama dengan Engkau juga selama kami ada di bumi ini, kami juga akan menang langkah-langkah kemenangan, langkah mujizat untuk sekarang, masa depan berhasil indah bersama dengan Tuhan, sampai kami berhasil menjadi mempelai wanita-Mu dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di pihak kami dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia penuh kesukaran, penuh kesulitan, bahkan kemustahilan itu. Saya akan meninggalkan tempat ini, kami percaya Kau bersama dengan kami sepanjang malam berserat. Tuhan beserta dengan kami. Besok pagi boleh bangun yang bisa diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini beraktivitas di mana umat beri berada, Tuhan selalu menyertai umat-Mu semua. Haleluya. Apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan buka jalan, buka pintu-pintu berkat-Mu. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik, jodoh yang terbaik, masa depan yang terbaik, yang berhasil indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sehingga kami semakin berkehidupan yang sungguh-sungguh ada dalam rencana-Mu hari-hari ini Tuhan. Mantap mengasihi Tuhan, mantap dalam panggilan pilihan. Haleluya. Sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami menjadi serupa dengan Engkau, menjadi sama, sempurna, mulia, menjadi mempelai wanita-Mu, berbahagia selamanya bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai kehidupan kami, langkah-langkah kami bersama dengan Engkau di dunia ini, sekarang, masa depan, sampai hidup kekal Tuhan. Oh, kami mengalami kebahagiaan yang sempurna, kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala perkara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pasal Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, mengasihi apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, tak pernah kami dengan telinga. Tuhan menyediakan yang terbaik, yang indah, rencana yang indah bagi kehidupan kami semua, sekarang, masa depan, sampai hidup kekal bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segalanya, mempelai pria surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan